Bentar. Foto panorama enak ya. Tuh, siap tuh. Kurang atunya. Selamat pagi Om. Pagi. Gimana ceritanya? Ya, halo, ini saya Rizal Pesgobar dari PCB Bandung. Pertama kali tahu tentang Campervan Indonesia itu dari anaknya Pak Ketu, Om Heru gitu. Jadi waktu itu posting di Facebook, terus saya lihat loh, rupanya ada ya komunitas Campervan Indonesia. Kemudian kita join gitu, ternyata asik juga. Ini kebetulan event pertama saya ikutan sama Campervan Indonesia untuk apa namanya camping bareng. Asik camping bareng-bareng keluarga besar GTI, guyup. Jadi bisa rame-rame kita di sini, kenal dari mana-mana, dari Purwokerto lah, dari paling jauh nggak tahu dari mana, dari Bali kali ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, ayo kita sama-sama, nggak perlu nunggu lengkap dulu, pokoknya apa ada aja. Soalnya kata kuncinya adalah yang penting bahagia, itu dia. Mantap, terima kasih ya Om. Ya siap. Sampai ketemu lagi Om. Ya. Pagi Om. Pagi Om. Wes, ketemu lagi kita Om. Ketemu lagi. Wes. Gimana nih camping kali ini? Selalu menyenangkan Om. Selalu menyenangkan ya. Ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan? Menariknya kita komunitas retro lagi-lagi selalu dihargai dan selalu dibukakan pintu dan selalu memeriahkan. Yang bikin agak berbeda hari ini, kita dapat door prize. Coba lihat Om, apa door prize-nya Om? Door prize-nya bangku Om, bangkunya keren banget ini. Mantap. Tuker STNK. Tuker harga diri. Terus berapa orang nih? Kita 3 mobil, per mobil 3 orang jadi 9. Semua datang dari Jakarta, Semua datang Bogor? dari Jakarta dan Bogor. Oke, siap. Mantep Om. Selalu berkesan nih sama retro nih. Selalu berkesan, semoga kita selalu diundang, kita Iya. selalu bisa hadir ya Om. Siap, mantap. Dan kita pasti registrasi resmi. Siap. Iyalah. Jangan kayak STNK lagi. STNK lagi. Balik lagi deh. Tapi nggak apa-apa lah biar mahal. Nih. Om, kan tadi belum perkenalan nih. Banyak yang belum tahu nih. Ini dengan Om siapa? Saya Andika dari komunitas Corolla Depok Klasik Kodek. Oke, siap. Nah, ini kalau yang belum kenal mah keterlaluan. Bob, dari Retro dan Enthusiast. Oke. Rumah saya. Siap. Dari Bogor, jalan nginduk ke Retro dan Enthusiast. Mantap. Dan Hore juga. Dan Hore juga Om. Oke. Om, ada tip nggak Om buat teman-teman yang masih sebenarnya pengen camping, cuman nggak berangkat-berangkat, mikirin mesti punya ini itu segala macam Om? Aduh, kalau saya pribadi mah berangkat aja dulu, curhatnya mah belakangan Om. Gitunya. Kalau pada pesimis soal ketinggian mobil, umur mobil, kita selalu sampai. Bukan gitu Kang Uyung? Ini apa namanya? Main ajak keluarga yang irit ini, bener nggak? Daripada ke tempat wisata ya ini camping, masak, ya. Benar. Ini yang paling irit. Ini untuk rekreasi keluarga, ikut acaranya Campervan Indonesia itu udah paling irit, paling meriah.
nggak bosenin. Betul nggak, Ble? Bisa kenal seluruh camper van Indonesia teman-teman ya. Siap. Tadinya saya pikir di sini itu kita komunitas retro udah ini aja gitu. Ternyata A, B, C, D semuanya pernah ketemu di otomotif yang lainnya. Jadi gue yakin kalau lu pada ikutin kesini lu nggak sendiri. Ada kita. Siap. Mantap Om. Oke, selamat pagi Om Libat. Oh, pagi. Gimana? Ya, ini di sini kita bisa lihat berbagai macam bentuk ya, RV, recreational vehicle. Ada macam-macam bentuknya, teman-teman bisa lihat dari motorhome, camper van, camper van, sleeper van gitu ya. Apapun namanya itu sebetulnya nggak masalah karena intinya kan kembali ke kita. Nah, saya mau berbagi tentang yang cocok buat kita. Nah, memang waktu awal saya mulai ya, ini sebetulnya kan adalah impian masa kecil saya untuk punya sebuah kendaraan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, karena kita selalu referensinya barat gitu ya, artinya memang kita ngelihat yang bentuknya besar. Jadi saya pikir oke lah, kita bisa nampung banyak orang gitu. Kemudian saya niatkan untuk camper van ya, motorhome di New Zealand. Pakai yang ngambil yang paling gede, saya pengen tahu seberapa nikmatnya. Bagi saya, karena saya punya karakter nyetir yang nggak senang slow gitu, saya cukup kaget bahwa ternyata mobil yang saya bawa itu limbung. Artinya dia hanya bisa kecepatan 80 km. Nah, dari situ saya berpikir bahwa aduh, ini nggak cocok buat saya. Jalan di tol saya ngebayangin di Indonesia, tapi nggak bisa lebih dari 100 gitu ya. Bukannya saya senang kebut-kebutan, tapi 100 km per jam itu kan sebenarnya masih limit, masih oke, masih aman, masih safe gitu. Tapi karakter saya nggak pas gitu. Itu ke satu. Terus kedua, ketika saya lihat di situ ada toilet, saya pikir repot banget gitu ya, kita harus nanti ngebersihin dan segala macam. Dan kita di New Zealand pun pakai mode orang Indonesia, yaitu kita mampir ke resto, ke cafe dan segala macam yang punya hotel kadang-kala gitu ya, hanya untuk toilet. Dan itu berhasil, nggak masalah gitu. Dan itu yang saya pikir di Indonesia kan juga banyak gitu ya, minimarket kita bisa pakai untuk melakukan kegiatan buang air besar dan segala macam gitu, sehingga tidak perlu seperti itu. Nah, yang saya mau bagikan sama teman-teman, nggak selalu besar itu artinya enak, indah gitu ya, karena di situ juga ada keterbatasan juga, ada juga tantangan juga gitu ya. Nah, contoh yang paling ini adalah bahwa nggak semua infrastruktur kita itu memadai jalannya. Untuk sebuah area yang namanya perintis kan, itu kan jalan juga tidak bagus, walaupun mungkin juga sudah diusahakan, tetap aja tidak aspal. Nah, untuk itu kan kita juga harus pakai kendaraan yang tepat. Nah, kalau kita sudah sering menghadapi seperti itu, oh saya nggak bisa ke sini karena kendaraan kita, akhirnya kan kita juga jadi yang terbatas, ruang gerak kita juga terbatas gitu. Belum lagi kadang-kala saya nemuin jalannya bagus, tapi ekstrimnya luar biasa. Itu contoh kayak ke Ciletuh. Itu Ciletuh itu kan infrastrukturnya udah luar biasa, kayak di luar negeri. Saya bisa dibilang itu standarnya sekelas dunia kalau saya bilang. Tidak berlebihan saya bilang gitu, tapi nggak bisa bawa mobil sembarangan. Nah, saya juga rental camper van, saya lihat di situ pakai HS, saya lihat situ HS LF tuh nggak lewat ke sana karena memang medannya ekstrim. Sejak dari situ bahkan saya berpikir, oh kayaknya saya harus punya unit lagi yang bisa. Nah, waktu itu saya akhirnya putuskan, saya kepikiran untuk ambil double cabin. Ya, walaupun datang pandemi akhirnya juga terbengkalai. Nah, kalau ditanya nih, kalau saya disuruh pilih mobil RV yang apa, kalau saya akan milih, kalau bawa keluarga, saya akan milih 4x4 gitu, atau paling versi murah meriahnya misalnya pakai double cabin misalnya seperti gitu. Saya modif atapnya bisa naik gitu ya. Nah, sehingga ketika di jalan itu kita bisa ringkes, tetap bentuknya seperti kebanyakan mobil. Supaya apa? Supaya kita bisa lari 100-120 gitu. Jadi ketika sampai di tempat itu akan mengembang semuanya, expand kiri kanan, expand atas gitu ya. Semua alat dikeluarin semua, mode malam jadi tempat tidur semua yang luas, sehingga kita pun juga tempat camping bisa leluasa tidurnya. Jadi
tips dari saya, tetap camping aja dulu tipis-tipis, rasakan kebutuhannya. Apakah Anda adalah orang yang memang mau ke tempat yang tujuannya ekstrim, karena nggak semua orang juga mau susah-susah. Bagi saya sih di tempat yang biasa seperti ini, yang aksesnya gampang, oke, nggak masalah gitu ya. Ada sedikit suara jalan raya, oke, tapi sebagian orang juga ada yang pengen sepi banget, remote banget, jauh banget. Ya jelas mobilnya harus yang mumpuni seperti itu. Nah, tidak selalu besar itu adalah mudah untuk dikendalikan seperti itu. Oke. Makasih banyak tipsnya, Om. Oke, thank you Om, thank you Om. Yuk, sukses ya. Ya, sama-sama, Om.